Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat saya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kito Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai suplementasi tablet penambah darah pada remaja. Tadi sudah disampaikan sebagian oleh Dokter Wenti beberapa begitu ya dok ya, tapi tadi ada sedikit pertanyaan, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja dok terkait jeda mungkin untuk mengonsumsi makanan yang sekiranya butuh penyerapan dalam tubuh kita, kemudian juga ada susu di sana. Ya, biasanya untuk yang penyerapan itu zat besi sih. Zat besi tidak boleh berbarengan dengan susu, kopi, teh yang ada kafeinnya ya. Harusnya dengan air putih saja cukup, atau kalau bisa jauh lebih baik ditambahkan dengan jeruk atau vitamin C. Jadi kalau untuk jedanya mungkin bisa 1-2 jam ya berjarak. Kemudian untuk beberapa obat juga harus ada jaraknya ya antara mengkonsumsi makanan atau minuman dengan pengobatan. Berarti untuk yang misalnya memberikan obat pada anak misalnya atau pada remaja yang tidak suka obat terus kemudian langsung mengonsumsi susu, berarti nggak benar juga ya dok ya? Beberapa obat itu bisa berbarengan dengan susu, tapi beberapa juga tidak bisa berbarengan. Contoh yang bisa berbarengan dengan susu adalah probiotik. Ya. Probiotik boleh diseduh bersama susu. Baik, terima kasih dokter. Boleh kita lanjutkan ya, silakan. Jadi memang pentingnya membaca label penggunaan atau cara pakai dari dari obat-obatan atau suplementasi ya. Baik. Oke, ini malaria juga ya, cacingan nih. Ini yang paling sering kadang gejalanya tidak terlihat. Ternyata dia dari cacingan. Biasanya ini yang menyerang anak-anak ya. Kemudian kelompok paling rentan adalah anak-anak dan perempuan. Oke. Penyebab anemianya tadi ya, penyebab secara langsung dari kecacingan, kurangnya asupan dibandingkan kebutuhan. Penyebab yang mendasari tadi bisa ya intake-nya zat besinya kurang, penyerapannya yang terganggu, menstruasi, kehamilan dini, dan juga kurangnya akses ke pelkes atau pelayanan kesehatan serta sanitasi yang buruk. Itu juga bisa mempengaruhi terjadinya anemia. Oke, ini kita balik ke diagnosa ya. Sebenarnya batas anemia itu apa? Batas anemia adalah kalau anak-anak 12-14 tahun kadarnya di bawah 12 ya. Jadi kalau masih 12 masih normal. Kalau sudah di bawah 12 bisa kategori anemia ringan, sedang atau berat. Kita lihat berapa angkanya nanti. Kalau untuk perempuan di atas 15 tahun itu sama ya, kurang lebih 12 ya. Intinya di atas 12 masih normal. Oke, nah ternyata 32% remaja di Indonesia mengalami anemia. Wow. Ini risetnya tahun 2018 ya. 3 dari 10 remaja putri rentan mengalami anemia. Sehingga 7,5 juta remaja Indonesia beresiko terkena gangguan tumbuh kembang, kognitif, serta rentan infeksi. Jadi memang kalau kita lihat ini tabelnya 2018 ya, 2007 sampai 2018. Yang warna biru ini adalah anak-anak ya, 5 sampai 14 tahun, sedangkan yang warna merah ini adalah 15 sampai 24 tahun. Artinya dari remaja beralih ke dewasa ya. Nah, kita lihat terjadi peningkatan ya. Ternyata kalau yang merah ini dari 6,9, 18 dan 32%. Bukannya menurun, malah angka anemia menjadi meningkat sekian tahunnya ya. Kalau kita lihat yang terbaru datanya adalah yang merah tua ini adalah 2018 yang tadi kita lihat ya. Yang pink 2023, yang terbarunya 2023. Memang ada penurunan tapi masih tinggi ya. Kalau kita lihat kayaknya programnya sudah mulai bagus ya. Artinya tercapai terjadinya penurunan tapi masih tetap. Jadi goalsnya adalah tidak terjadi anemia ya. Baik. Kita lihat berarti ini masih merupakan momok atau harus diberantas ya anemia pada remaja. Baik dok, izin tadi kalau dikatakan harus diberantas begitu ya, tapi untuk kondisi anemia ini sendiri merupakan penyakit yang ketika sudah didiagnosa maka dia akan terus hinggap di tubuh manusia itu, ataukah kondisinya bisa berubah ketika dia sembuh dok?
dia bisa sembuh ya. Artinya HB-nya itu kadar hemoglobinnya kan 12 ya, harusnya 12. Dia kalau sudah di atas 12, dia tidak perlu suplementasi, tidak perlu rutin mengkonsumsinya, cukup preventifnya tadi, misal pada remaja putri. Karena kan kadar HB itu fluktuatif dia, berdasarkan asupan dari tubuh kita. Misal ketika menstruasi, kadar HB turun itu wajar, karena tadi ya banyak keluar darah. Maka itu dibutuhkan suplementasi tambahan pada perempuan atau pada remaja putri. Baik, berarti itu bisa kembali normal gitu ya. Pada dampaknya pada dewasa ya, karena kapasitas darah untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh berkurang, maka asupan ke otak juga akan berkurang. Yang tadi, kalau pada siswa tidak konsentrasi belajar sehingga prestasi belajar menurun, produktivitas kerja akan turun, imunitas lebih rendah sehingga gampang infeksi. Kalau yang suka sering batuk pilek misalnya atau demam-demam, kelelahan sedikit langsung sakit, boleh dicek apakah ternyata bisa jadi dia kekurangan zat besi atau terjadi anemia tadi, menyebabkan imunitas atau daya tahan tubuhnya menjadi rendah. Baik. Ini terganggunya pertumbuhan dan perkembangan tentu saja, karena apalagi fokusnya kita ke remaja putri, di mana masih dalam tahapan proses dia ya pertumbuhan dan perkembangannya. Makanya suplementasinya sangat penting pada remaja putri tadi. Kelelahan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh, lebih rentan terhadap keracunan dan terganggunya fungsi kognitif ya. Nih. Dia sering sakit nih, dikit-dikit misalnya seminggu 2 kali sakitnya kan, itu perlu dicek nih apa yang masalah ya. Apakah memang sanitasi di rumah yang jelek, atau memang intake yang kurang, atau karena zat besinya yang kurang menyebabkan terjadi anemia ya. Kemudian menurunnya konsentrasi karena kurangnya oksigen ke otak yang dapat mempengaruhi prestasi pada remaja tadi. Ya, mata sering kunang-kunang, sulit konsentrasi, penurunan produktivitas, kelopak mata, bibir, kulit, dan kuku tampak pucat. Jadi sebenarnya gejala paling khasnya tadi selain 5L tadi, kalau kita lihat di kukunya itu kan ada yang ping-ping ya. Iya. Nah, kalau yang ping-pingnya sudah berkurang, sudah pucat, itu kemungkinan ada dicurigai anemia. Atau bisa lihat juga di bawah mata ini ya, ditarik sedikit, bandingkan dengan lidah. Nah, biasanya bandingkan saja dengan lidah, tapi bukan lidah dia ya, lidah orang yang sehat ya, yang tidak anemia. Lihat perbedaan warnanya, biasanya jauh lebih pucat ya. Itu salah satu yang gampang dilihat kalau terjadi anemia. Sering pingsan misalnya, lagi upacara pingsan, bisa dilihat apakah dia memang intake-nya yang kurang atau ada disertai anemia. Tidak menutup kemungkinan dua itu berjalan ya, misalnya intake makan yang kurang, tidak sarapan, menyebabkan masalah di lambung, akhirnya pingsan dan ternyata juga mengidap anemia. Ya. Terus, nih. Izin dok, tadi kan dipaparkan ada gejala anemia. Nah kalau misalnya ada terkadang di posisi ketika kita sedang duduk beberapa waktu gitu, terus tiba-tiba berdiri, terus tiba-tiba langsung kunang-kunang. Nah itu apakah termasuk tanda dari adanya anemia, dok? Bisa jadi ya. Nah, bisa jadi, tapi itu harus diperiksa lebih lanjut ya. Apakah anemia atau bisa kurang darah, tekanan darahnya yang rendah tadi juga bisa. Atau ada masalah di lambung, sering juga tuh oyong-oyong karena terlalu tinggi reflux gas di lambung menyebabkan sensasi pusing juga bisa, atau masalah vertigo juga bisa. Jadi itu sebenarnya harus diperiksakan lagi penyebab utamanya apa ya. Baru bisa mendapatkan suplementasi tambah darah nantinya. Jadi sebenarnya untuk suplementasi tambah darah itu tidak fokusnya ke itu aja ya, ke tabletnya aja ya, tapi juga bisa oleh makan makanan. Nah, akan lebih bagus dengan makan makanan real food sebenarnya ya. Baik. Tablet tambah darah merupakan tablet salugula yang mengandung zat besi. Ini ya pilnya nih. Kalau yang sudah terdiagnosa anemia, biasanya kita berikan 1 tablet 1 hari. Jadi 1 kali sehari. Kalau dia preventif seperti pada anak remaja putri ini, cukup 1 kali 1 minggu. Jadi sebulan itu ada makan 4 tablet ya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dokter Bella ya, apa aja nanti keluhannya biasanya ketika mengkonsumsi tablet tambah darah, apakah nanti BAB-nya akan sulit atau mungkin akan terasa mual. Nah, supaya nanti tidak kaget ya. Tapi kita fokus ke sini dulu. Mengapa remaja putri paling sering mengalami anemia? Tadi ya, karena dia sudah mulai pubertas.
sudah mulai mengalami menstruasi. Ketika mulai siklus menstruasi, apalagi yang baru-baru, tentu masih ada penyesuaian hormonalnya. Jadi bisa proses menstruasinya jauh lebih panjang, atau misalnya jauh lebih pendek, atau misalnya jauh lebih banyak. Ya, makanya penting sekali untuk menjaga asupan zat besi di dalam tubuh. Kemudian sedang tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga perlu asupan gizi yang lebih banyak tentu saja ya. Jadi kalau disarankan untuk remaja putri itu makannya jangan pilih-pilih. Nah ya, harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi, daging-dagingan, telur ya. Kemudian susu juga boleh, tapi tidak boleh berbarengan dengan konsumsi suplementasi zat besi atau makanan yang mengandung zat besi. Kemudian banyak minum air putih dan hindari makan makanan cepat saji ya. Kurangnya asupan kaya zat besi dan protein dalam makanan sehari-hari dan sering melakukan diet yang keliru. Ini sering nih, dietnya berlebihan ya. Dia diet tidak mau makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti daging karena katanya kalorinya terlalu tinggi ya. Padahal untuk remaja putri tidak disarankan melakukan diet karena dia masih masa pertumbuhan dan perkembangan, kecuali remaja putri tersebut didiagnosa obesitas. Kalau obesitas, dietnya pun harus terarah dan terukur, tidak boleh sembarangan ya. Baik, nah berarti itu tadi cukup penting juga ya dok ya, karena kan biasanya remaja sekarang kan pengen ngelihat sesuatu di media sosial kan, ini ideal nih, padahal dia sebetulnya lagi proses pertumbuhan, justru harus sangat hati-hati ya, kecuali tadi obesitas, kalau ada obesitas baru dia boleh diet, itu pun dengan hati-hati. Ya, harus diawasi. Harus diawasi. Baik dok, semakin menarik, kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.